Ini konstruksi yang dibuat untuk rumah. Ini bertingkat dan semua dari bambu. Kok bambu bisa awet? Kok bisa bambu bisa? Nanti kita materi dijelaskan oleh Pak Koi terkait dengan pengeringan dan pengawetan. Ada dua teknik berbeda ya. Ada teknik pengeringan, ada teknik pengawetan. Tentu mebel bambu itu yang Bapak ketahui hanya untuk bikin gedek, bikin pagar, atau bikin tangga, bikin kandang ayam dan sebagainya. Nah ini udah konstruksi. Dan sekarang modern konstruksi di atas laut untuk jalan tol, untuk mengimbangi gelombang atau goyangan. Bambu ampel di rumah saya bangun tahun 78 bapak saya. Bapak saya tahun 78 di atas tanah sawah awal. Beliau beli punya tanah keraton Cirebon, terambil sedikit, dulunya bekas sawah. Pada tiap gali selalu ada air 1 meter. Terus bagaimana supaya ada beban dari rumah itu kuat? Karena saya suruh cari bambu ampel. Temen waktu SMA bambu ampel kayak apa? Potongan nanti potong 2 meter. Udah cari aja. Nanti kampung sana cari. Itu kampungnya daerah kampung Buntet dari pesantren pertama di Jawa yang pertama kali pesantren di Jawa di Cirebon. Udah ada pada pumpet karena apa namanya lupa saya. Cari bambu, satu mobil penuh 2 meter 2 meter potong. Tancupin ke bawah. Di atas baru di atas fondasi. Jadi sampai sekarang, alhamdulillah, bambu ampel satu-satunya bambu yang tahan terhadap eh, lumpur, air dan sebagainya. Pernah dengar nggak dulu apa namanya pengawetan apa yang biasa di orang tua lakukan? Bambu. Dalam di air mengalir ya, kali sampai 6 bulan bahkan lagi 1 tahun. Ya kan? Taruh aja itu. Saya memang mikir waktu pergi ke Jogja, oh, ngapain ya bambu direndam bambu hancur nggak bisa. Ternyata enggak, dia makin kuat, makin kuat. Ada satu lagi yang biasa dilakukan. Ada dua teknik pengawetan yang dilakukan orang-orang mereka dulu yang tidak punya ilmunya, tapi mereka arif terhadap bijak terhadap alam, arif terhadap bijak terhadap suatu produk. Taruh di dapur zaman dulu tahu kan, nah, pakai arang asap, pakai asap pakai bambu, taruh di atas. Nah, yang sekarang itu pipa kayu atau asap cair yang kita bisa gunakan cairannya untuk mengawetkan bambu. Kita bolongi, kalau kita tengahnya dibolongi, kita rendam. Nah, asap itu setiap hari kita di atas 2 meter, 4 meter, di asap aja. Iya betul Pak, baru ingat Pak. Nah, kamu orang-orang zaman dulu di kampung, di Jawa itu, ya begitu polanya. Mereka melakukan pengawetan dengan teknik alami. Nah, jadi sampai 6 bulan direndam sampai di atas atap itu yang teknik sekarang menggunakan asap cair atau pipa kayu untuk pengawetan. Artinya bahwa bambu tidak hanya untuk gedek, untuk apa namanya pagar, untuk bilik dan sebagainya, untuk tapi juga sudah pada tingkat modern. Ada bahan konstruksi, mebel furniture, bambu lamina, nanti bambu yang potong-potong tiga-tiga ini jadi papan, jadi pintu, jadi kusen, pengganti kayu. Nah, karena kita nggak punya alatnya, ada tekniknya di Bogor ada, tapi katanya jual dengan pelatihan. Nggak nyampe puluhan juta kok. Dan bioenergi, pulp and paper dan tekstil. Saya nggak tahu kalau tekstil untuk ada serat bambu yang bisa menghasilkan benang kemudian dianyam jadi tekstil. Nah, ini konstruksi jembatan. Ini lihat bangunan mungkin 5-6 meter ke atas, begitu kuat ya. Yang dipakai bambu andong, bambu betung bentuk yang gede-gede. Semua ini dari bambu semua Pak, tidak ada yang tidak dimanfaatkan dari bambu. Jembatan zaman dulu, konstruksi sekarang untuk jalan tol di atasnya, tapi di atas permukaan laut sebagai pengawet. Nah ini keterampilan apa? Kerajinan-kerajinan ya. Nah ada teh yang dari
daun bambu. Saya belum sempat mencari nih, teh yang diolah menjadi daun bambu yang diolah menjadi teh. Ini sepeda dari bambu nih rangkanya. Semua dari aksesoris bambu. Nah, ada penggerak di Sangga Buana di Jakarta Barat ya, ya. Di Mas Rengseng ya, Rengseng. Dia penggerak sampai sudah pergi ke luar negeri. Penggerak terhadap bambu dari Bogor sampai Jakarta itu dia selalu itu menelusuri pakai batang pisang melihat bahwa keberadaan bambu di sekitar kawah di sungai Cisadane kalau nggak salah. Cisadane ya. Nah, mereka penggerak bambu, makanya dia namakan kelompok tani itu Sangga Buana. Sangga itu menyangga bumi. Nah, konservasi paling tinggi di sini ada beberapa fungsi ekologi bambu ya. Ada konservasi bambu, rehabilitasi lahan dan penerapan karbon. Semua berfungsi. Satu bambu itu menghasilkan fungsi ekologi seperti itu. Konservasi yang paling bagus bukan pohon berbatang berpohon, berkayu, tapi bambu. Makanya saya harapkan buat anak cucu kita menanam ini, bukan buat kita. Tolong jangan dihabis-habiskan. Itu kan sepanjang pohon hutan lindung itu tanam kita bambu. Kita bisa memanfaatkan sepanjang rumpunya sebanyak, tapi bukan untuk komersil. Itu masukan bambu adalah HPK, hasil hutan kayu, tapi bisa menggantikan fungsi kayu. Nah, sekarang menjadi papan, kalau kita potong kecil-kecil 3 cm, kemudian kita ditempel dengan alat press, dilem, bisa jadi kusen, Pak. Aduh, saya lupa lah sebelum foto. Coba nanti kita cari. Jadi bisa untuk bambu, untuk kayu, papan, kusen, dan bisa dimanfaatkan. Sederhana, dengan alat serut, press, itu potong kecil-kecil dengan alat pemotong 3 cm, press, jadi papan. Dan unik, mahal Pak, jatuhnya kalau untuk sudah kepada komersil, anaknya di situ. Jelas, bukan komersil. Di setiap panjang sungai, Sangga Buana itu melakukan penanaman bambu dari Bogor sampai ke Jakarta. Nah, maka merupakan pohon yang bisa menahan erosi, pengikisan tanah, kemudian mencegah longsor, banjir, dan sebagainya. Itulah pohon bambu. Dia kuat akarnya. Kenapa? Sampai berapa meter akar bambu itu bisa menembus tanah? Ini. Kenapa begitu kuat? 5, 10, 20, bahkan yang sampai 30 pada penelitian, Pak. Dia menyimpan air. 30 meter ke dalam bisa menyimpan air. Nah, kenapa tadi ada yang bilang, Pak, apa namanya, kalau pada saat bulan purnama, bambu itu, tadi ada yang tahu nggak kenapa bulan purnama itu tidak boleh ditebang? Kalau Bapak, ya dulu saya waktu masih muda ya, di Jogja dulu belajar Satuan Nusantara, bagaimana mengambil energi pada saat bulan purnama. Tinggi sekali Pak. Pada habis latihan, kemudian saya nyoba menarik energi, tergolong pental Pak. Nah, artinya bahwa pada saat, dan kenapa pada bulan purnama orang melaut itu dihindari gelombang tinggi karena kan terjadi pasang. Apa yang terjadi? Adanya gaya gravitasi bumi oleh bulan sehingga dia menarik beberapa sumber yang ada di dalam bumi. Salah satunya air. Maka pada dia akan menyimpan air sebanyak-banyaknya di dalam bambu. Batang bambu itu menyimpan air kalau pagi-pagi. Diambil Bapak enak Pak minum pas seger Pak. Tinggal disaring aja. Itu katanya salah satu untuk mengobati, coba nanti di YouTube dicari. Air bambu untuk pengobatan apa saja. Itu disaring dulu teman-teman. Nah kalau memang pagi-pagi itu segar pagi-pagi. Makanya tidak boleh tebang, kandungan airnya masih tinggi. Isinya air semua. Kenapa bambu itu airnya Pak? Jadi bubuk, mudah rayap, kena lapuk dan sebagainya. Nggak tahan.
Itu baru kejawab ya. Kenapa nggak bulan purnama? Bulan purnama menarik energi bumi, terutama air, bisa menarik kepada bambu. Yang kedua, pagi-pagi sebelum jam 12 ada airnya masih tinggi. Setelah di atas jam 12 apabila daunnya itu layu, maka kita boleh mengambil. Nanti kita praktek, kalau jam 12 pasti mau pada panas, capean. Ini salah satu contoh saja untuk bagaimana kita melakukan pemanenan. Kita memilih jenis bambu. Saya nggak tahu nih jenis bambu apa aja di sini ya. Itu. Ada apa aja Pak di sini Pak? Bambu tali, bambu apus, bambu hitam, betul. Begitu, ya. Oke, banyak lagi ya. Artinya yang bisa untuk anyaman adalah bambu tali. Ya, karena lentur. Wah, mebel yang lain-lain bisa bambu hitam lebih bagus. Kalau udah dipanis ya keluar hitamnya. Izin Pak. Ya, makasih Pak. Ya, itu salah satu yang kita kenal. Nanti kita melakukan pemanen ya mungkin waktunya nggak ada. Pak, kenapa sih jam 10? Ya kalau jam 1 kasihan bawa penumpang nanti ngos-ngosan. Saya juga ngos-ngosan panas jelaskan. Nanti kita bisa dilihat dari ciri fisik. Ciri fisik apa waktu itu bambu ditebang. Kemudian ciri fisik jenis-jenis bambu yang bisa kita kenal. Kayak gitu. Tentu tadi sudah pengetahuan soal konservasi air yang disampaikan di Sekap Buana dan evaluasi lahan, bagaimana wilayah lahan itu gundul untuk menahan sama bahan-bahan bambu dulu. Bambu itu hemat banget Pak, tidak perlu dipelihara, tahan tercar kayak pembong APTW. Tapi kembali lagi nanti perluasan terlalu rapat, kita susah. Tapi kalau fungsinya untuk menahan banjir atau erosi, ya nggak masalah. Untuk kita nggak akan memanen. Dan penyerapan karbon paling tinggi, Pak. Kan tahu ya tentang jual karbon ya, itu salah satunya. Dia arang juga penghasil arang yang bagus. Tidak ada satupun pohon yang bambu itu yang tidak menghasilkan. Nah, tentu kalau kita sudah mengarah kepada tadi fungsi ekologi sudah, fungsi ekonomi sekarang. Ini kan fungsi sosial, fungsi sosialnya kan pasti banyak juga. Kebutuhan bambu tidak perlu lagi sudah beli macam-macam cukup di wilayah kita. Kebutuhan masyarakat terpenuhi. Nah, tentu dengan diharapkan bahwa bambu itu apabila ibu-ibu sudah mengaji untuk bahan bambu dan sebagainya bisa meningkatkan pendapatan minimal kalau kita bikin centong, bikin apa namanya apa sih itu buat nanak nasi itu zaman dulu. Hah? Asupan, orang sudah masupan, asupannya, nyirunya, kipas, pokok, juga gitulah pokoknya mah segala ayau ya, hihit ya, sok kumaha. Mohon malam, non bersihin bambu, bersihin berasa begitu, cukup gitu, begitulah ya. Padahal enak loh, resepan non bobot untuk masak nasi itu. Nah sekarang enggak, itu McDijer Pak. Coba lihat kenapa pada nempel kayak plastik. Itu ada kandungan plastiknya di dalam McDijer. Nah, sebetulnya yang paling sehat ya orang zaman dulu bagaimana mengolah alam dengan alam lagi. Itu yang banyak kita nggak ketahui terhadap fungsi-fungsi alam yang tumbuh kita. Kemudian usaha untuk menambah PAD ya pasti ya kalau misalnya tadi itu. Kalau Bapak misalnya minimal tidak untuk kebutuhan. Bikin mebel kita bikin sendiri aja motong sampai bisa ngambil ngobrol. Kebutuhan itu bisa dipenuhi dari kita kerajinan kita. Kemudian misalkan tenaga kerja dan sektor bambu meningkat. Kalau ini bambu sudah banyak, kemudian kita konsumsi banyak, atau kita manfaatkan banyak menjadi kemudian dijadikan di kelompok tani salah satu penghasilnya adalah penghasil kerajinan bambu. Itu HBK Pak, hutan kayu bukan kayu ya. Nah kemudian kita bisa jual minimal ke lingkungan kita sendiri. Kalau sudah kita menciptakan produk bambu yang eksotik, mungkin orang lain akan melihat. Dan di Bogor itu paling sering orang pengrajin bambu dipanggil Jakarta. Bikin rumah bambu, bikin gazebo, bikin rumah dari bambu, bertikat dan sebagainya. Semua panggil. Ada kerjaan saya yang suka saya bikin. Itu mereka selalu panggil tidak pernah sepi ya. Apa namanya? Terhadap kebutuhan mereka.
karena mereka sudah mengolah bambu menjadi barang-barang eksotik dan cukup mewah. Kalau tahu ada lagi yang di desa Rumpin itu sampai di tingkat ekspor, karena kerajinan anyaman Rumpin itu seumur hidup, Pak. Nggak pernah hancur, nggak pernah lapuk. Pada saat bikin gunung saji kita ejek, melengkung, ambles, dilepas balik lagi. Nah, ada macam-macam kerajinan terutama anyaman. Ke Eropa dia nggak bisa memenuhi, akhirnya dia berhenti karena tidak ada lagi yang meneruskan. Dia alih membuat kerajinan bambu, kerajinan anyaman dari rumpin dari bambu, itu sampai tempat ekspor. Ekspor itu artinya kualitas mereka, orang Eropa itu lebih senang kepada kerajinan-kerajinan yang menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Plastik itu dengan udah nggak mau, rotan bambu selain bambu. Nah itu kalau udah sampai tingkat ekspor, memang kalau udah kirim satu kontainer, dan mereka ada menggunakan alat cat yang sama, tidak pernah lapuk. Saya beli dong saja yang kecil, udah 5 tahun lebih, nggak lapuk, Pak. Yang herannya pada saat itu dari bambu, ada teknis atau apa, tikus tuh nggak mau gigit. Nah itu yang bahannya yang memang agak-agak spesifik. Nah, tentu terkait dengan sepanjang kita sudah tahu manfaat bambu, maka ada banyak permintaan. Hanya karena kita belum terbiasa, menanam bambu, menggunakan bambu sebagai pengganti kayu, ya kita masih berorientasi kepada kayu, apapun bentuknya kayu. Padahal kalau kita sudah tahu manfaatnya, itu permintaan itu cukup tinggi. Nah, kendala pengembangan ya, keterbatasan bambu di sini. Mungkin untuk internal saja di kawasan lindung dan di hutan lindung, kalau kita memanfaatkan itu, kita mencegah erosi, mencegah sebagai sumber konservasi untuk tanaman bambu, itu bisa bagus. Nah, apalagi sini hutan lindung seperti itu. Kemudian kualitas bambu masih belum baik, dianggap masih belum baik karena teknik kita, cara kita terhadap pengawetan bambu masih belum paham, belum terbangunnya kemitraan yang sinergis. Barangkali kalau kita sudah banyak bambu, kita secara ekonomis sudah meningkat, mungkin mereka dari kemitraan, dari orang yang sudah memiliki uang yang cukup, ya mereka bisa berinvestasi banyak. Nah, kemudian rendahnya nilai tambah bahan baku untuk petani bambu menyebabkan minimnya insentif petani bambu. Nah, konservasi lahan tanaman bambu menjadi peruntukan lain. Ya, kalau memang itu kawasannya kosong, ya tentu kan biasa Bapak kita tanam, kita babat habis bagian lereng-lereng. Nah, bagian lereng di atas itu kita tahan dengan bambu supaya tidak longsor. Kemudian pendapat teknologi pengolahan dan pemanfaatan bambu masih terbatas. Tadi, kalau kita sudah paham, kemudian kita bambu potong-potong atau potong besar-besar, 3 sentian jadi papan, itu bisa jadi untuk kusen tebal ya, kalau tebal ya, mungkin di sambung-sambung tebal. Tapi kalau seperti daun pintu, daun jendela, bisa digunakan. Nah, lemahnya kelembagaan petani membudidayakan dan mengolah. Tentu terhadap bambu, karena kita belum banyak mengenal ya. Orientasi kita memang bapak-bapak adalah petani. Di sore aja Bapak ngarit, ini Pak untuk ternak dan sebagainya ya. Memang untuk kebutuhan pokok. Artinya ketahanan pangan yang harus kita jaga sebagai sumber pangan rumah tangga. Ya. Kemudian data dan informasi potensi tanaman dan usaha bambu belum pernah terkompilasi. Mungkin di dinas. Tapi kemarin juga kami diarahkan, sini Pak lokasi yang banyak bambu. Coba kita nanti, saya nggak tahu dulu pastinya di mana saja yang di Lampung Tengah ada potensi bambu itu sendiri. Dan belum terorganisir kebijakan program dari hulu ke hilir. Nah, kita sudah kebijakan dari hulu ya sudah ada ya, karena hutan lindung sampai ke masyarakat. Ya, artinya bahwa masih berorientasi pada pertanian. Sementara kita adanya berada di kawasan hutanan. Yang mungkin dulu APL kita alih fungsikan menjadi pertanian dan sebagainya. Tentu kalau kita bisa manfaatkan itu pohon atau hutan kayu bisa oleh bambu,
bisa menjadi sumber alternatif. Berapa tahun nih kalau kita pengen tahu bahwa bambu bisa dipanen? Belum bisa, saya tahu. Cepat tuh Pak, biarkan jaraknya dua tahun Pak ya, maksimal 4 tahun. Antara 2 sampai 4. Di atas 4 udah agak tua ya, boleh lah lebih sedikit. Kemudian di atas 2 tahun, itu sudah matang dan boleh dipanen. Kenapa begitu? Pohon itu punya indukan, atau anakan, namanya rebung. Rebung itu pada saat dia dia akan menyapih anakannya atau rebungnya itu. Nah, setelah lepas itu di atas 1 tahun sudah, maka dia umurnya 2 tahun. Masa sapi kurang lebih 2 tahun. Pada saat dia mulai kecil sampai dia sudah dewasa lepas, maka umur dia 2 tahun bisa ditebang. Artinya itu dia sudah lepas masa sapi. Jangan pada saat dia punya rebung, ini rebungnya milik siapa? Gitu. Oh udah kita bikin tebang aja. Kasihan. Satu sisi juga dia memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan dia juga untuk anakannya. Nah itu yang secara bijak bagaimana boleh mungkin kalau satu rumpun itu bambunya itu bisa kita produksi lebih dari banyak karena 10 atau 5 bisa kita panen. Tapi tentu kita biarkan untuk jadi pohon bambu. Jangan semua pada saat dia sedang masa pertumbuhan si anakan tumbuh jadi bambu, kemudian bambu itu kita panen. Sangat kurang bijak kalau kita sudah menebang sementara dia sedang menyapih rebungnya itu sendiri. Seperti itu loh. Ini kebijakan-kebijakan alam yang perlu kita contoh gitu. Tapi juga kita harus memperhatikan masa tumbuh bambu itu sendiri. Mulai dari rebung sampai dewasa. Tapi kalau sudah terlalu tua, kita katakan 4,5 tahun atau 5 tahun, maka kualitasnya kurang bagus. Kalau dia mudah pecah. Karena udah terlalu tua aja mudah pecah. Kalau terlalu muda, dia kurang bagus, udah kapuk. Nah, bambu masih dipandang orang itu di desa-desa itu untuk masyarakat miskin, nah, masyarakat kurang mampu terhadap bambu itu sendiri. Tapi kalau di luar negeri, kalau mereka sudah tahu produk kita dengan potensi bambu kita tinggi, sudah sampai tingkat ekspor. Karena mereka paling paling suka terhadap kerajinan tangan yang banyak tidak dilirik oleh kita. Karena kita kebanyakan berteknologi tinggi, mengenai teknologi ini kan teknologi keterampilan. Tapi orang-orang luar sangat suka terhadap itu. Kualitas bambu masih rendah ya, karena tadi kita tebang, udah kita pakai. Saat ini kita mau menggunakan, udah tebang hari ini kita pakai, pasti lapuk. Nggak nyampe 3 bulan hancur. Saya contohnya, kalau saya buru-buru mau pelatihan, saya buat meja, tebang langsung bikin. Nggak nyampe sebulan, Pak, udah pada bubuk-bubuk rayap, bubuk-bubuk itu. Nah, kenapa berbubuk? Pak, sini mudah bubuk sebenarnya cara kita, teknik kita, ilmu kita belum mengetahui tentang bagaimana kapan waktu tebang, kapan memilih waktu umur tebang, dan sebagainya. Nah, sama termasuk pengeringan dan pengawetan. Kalau teknik itu diketahui, insya Allah Pak. Dan itu contoh dari tadi. Udung saja udah 6 tahun, tidak namanya rusak. Nah, ada zat yang membuat ini tikus nggak mau makan. Saya juga nggak ngerti zat itu seperti pernis, melamik dan lain-lain. Nah, ini kontribusi terhadap pendapatan masih rendah. Menganggap bahwa bambu itu nilainya rendah. Padahal kalau jadi arang, jadi cuma kayu, jadi ada asap cair, ini bisa untuk pestisida alami, Pak. Oh, nanti ada teknik sendiri, ada pelatihan sendiri tentang pengolahan pembuatan cuka kayu atau asap cair yang bisa kita manfaatkan untuk pestisida alami kalau untuk perkebunan. Memang baunya bau asap, bau cairan. Nanti beberapa video kita setelkan. Kemudian apakah panen bambu bisa berkelanjutan? Kalau kita memelihara bambu, kemudian kita tekniknya, cara menebang, cara memelihara, kapan waktu tebang, dan mana yang mau ditebang, kapan ada rumpun bambu yang pas. Satu rumpun itu tidak dibiarkan begitu saja. Nanti yang bagian tengah nggak bisa ditebang, kemudian mereka rebutan nutrisi, pertumbuhannya pun akan terhambat.
Jumlah perkembangan batang ini ada beberapa ya. Ini yang kalau rumput terbatas ya. Perkembangan rumput terbatas rawan terhadap risiko kerusakan. Tentu ada namanya apa namanya hewan-hewan yang bisa untuk bisa merusak tanaman bambu itu sendiri. Kalau mereka jarang, sama pun. Dan jumlah batang dalam rumput sedikit, terlalu sedikit ya. Tentu nanti kita belajar ya. Nah, rumput bambu terlalu rapat. Nah, di tengah itu bagaimana? Kesulitan. Satu kualitas, karena bambu akan berebut dengan nutrisi tanah ya. Kemudian kuantitas batang juga makin susah untuk dipanen, kondisi lembab dan rumput, dan risiko berjamur. Macam-macam ya. Ada penyakit-penyakit bambunya macam-macam. Nah, batang bermasalah dalam rumput. Nah, kalau mereka terlalu rapat, mereka resikonya mudah tumbang. Persaingan ruang dalam rumput persaingan mendapatkan nutrisi. Kemudian menghalangi pertumbuhan normal dan lurus batang bambu atau banyak penyakit berisiko menular ke batang lain. Jadi sekali tanaman itu kalau kita ketahui itu adalah memiliki penyakit, maka kita harus ditebang. Penebangan meninggalkan sisa tunggakan. Ini yang nanti kita akan pelajari pada saat pemanenan. Bagaimana kita memperlakukan pasca panen atau pasca penebangan. Tidak boleh meninggalkan tunggak kayu setinggi itu. Nah, apabila hujan menyimpan air, itu akan menjadi jamur atau menjadi penyakit dan merusak rumpun bambu itu sendiri. Nah, setelah itu harus dilakukan apa? Ini kita pelajari. Nah, bahwa perkembangan tunas akan terus naik, batang kecil mengganggu pertumbuhan bambu generasi berikutnya. Karena tumbuh lagi dari tunas di bawahnya, mereka tumbuh lagi. Padahal sudah harus dari ditebang itu tidak boleh tumbuh. Nanti pada saat anakannya atau sekitarnya akan terganggu tumbuhannya. Ini yang harus kita jaga nanti pada saat setelah potong kita tebang. Persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan bambu. Anggap bahwa udah tebang tinggalkan itu saja ya. Potong-potong tinggal gitu, potong tinggal gitu. Adalah masih tumbuh gitu. Nah, itu kan kalau sudah ada air simpan, dia jadi jamur atau penyakit-penyakit lainnya yang bisa menular ke bambu lainnya. Ya, kalau sudah nanti kalau seperti di Jepang itu kan ada bambu tunggal, bambu satu-satu tumbuh tidak rumpun. Kalau kita kan banyak tanam dan tinggalkan. Nanti kita lihat kalau yang ada macam-macam bambu ada di mana Pak? Lokasinya dekat. Yang tadi ada bambu hitam, lalu kali dan jauh ya? Jauh? Waduh, 2 kilo. Nanti bawahnya pakai apa? Motor aja bisa ya, 2 meteran masih cukup ya. Kalau yang gitu gini nggak ada ya? Nggak ada ya? Yang variasi banyak di sana. Itulah hanya siapa? Kelompok tani. Nanti Pak Ketua mungkin bisa dirundingkan bersama nanti pada saat kita praktek besok siang jam 10-an kita tentukan lokasinya. Kalau kita bisa memungkinkan kita naik motor semua ke sana, kita ke sana. Kita harapkan semua ke sana ya, karena pembelajaran di sana. Cuma nanti pada saat bawa ke sininya, ya harus postingan untuk bawa panggul. Paling tidak minimal bambu tali sama bambu hitam untuk bikin mebel. Iya, itu. Nanti kan kita bikin belajar bagaimana buat anyaman sama kerajinan. Nah, kalau mau bambu yang lain silakan. Ini kan ada 4 kelompok. Ini satu kelompok satu lonjor lah. Nah, diusahakan. Nanti bambu tali satu, bambu hitamnya satu. Nanti kan ada 2 jenis bambu. Nah ini kan masing-masing jadi 8 lonjor bambu. Karena satu kursi itu, satu meja, 30 kali 50 itu paling enggak habis satu lah. Biasanya masih ada sisa. Jadi masyarakat di sini persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan bambu. Masyarakat menganggap bahwa tanpa pemeliharaan pun bambu akan tumbuh. Sepanjang kita memang meningkatkan kualitas bambu itu sendiri, maka ada perlakuan khusus. Jadi ibaratnya, wes cari guys, potong, tinggalin, nanti juga mati sendiri. Ya itu tentunya kita nggak seperti itu ya.
Bisa kedengar nih? Habis ya. Kurang banget. Udah. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sekarang? Ada? Kita diskusi aja. Karena di sini nggak tahu. Mungkin Pak, dari orang tua kami seperti di Bali, Sabtu Minggu tuh nggak boleh. Nanti hari-hari tertentu misalnya nggak boleh nanam, nebang dan sebagainya, panen sama tebang. Ada yang sudah biasa mungkin orang tua kita dulu tarifan lokal yang bisa kita manfaatkan. Itu ada 600 sampai 800. Kemudian yang 5 kali 5 atau 4 kali 5 ada 400. Makin berkurang. Kemudian yang 7 kali 7 lebih luas itu 200 sampai 500. Ada 4 kali 4 maka 700 sampai 600 sampai 800. Kemudian 5 kali 5 itu 400 sampai 500. Dan yang lebih sudah mulai besar, dia siap panen, itu kisarannya kita akan melakukan penjarangan dan jarak 7 kali 7 atau 200 kali 250. Jadi pada saat kita menanam di antara beberapa ruas rumpun bambu, itu maka kita harus bisa memperlakukan jarak, dan satu rumpun itu hanya banyaknya jumlah yang per hektar ya. Per hektar. Berarti kalau per hektarnya, kalau 4 kali 4 maka kita ada 600 rumpun per hektar. Kalau kita tadi jaraknya itu tadi, paling kecil itu bisa 4 kali 4. Nanti jarak besar-besar itu 5 kali 5 jauh-jauh. Dan yang besar itu memang 7 kali 7. Nah, pengaturan kepadatan bambu tadi tidak boleh lebih dari 20 kalau yang kecil, sedang itu 16, kalau yang besar itu 12. Maka kita perhatikan bahwa yang paling sudah besar satu rumpun kita hindari lebih daripada 12. Nah, kemudian bisa mungkin maksimal 15 kalau jaraknya dia tidak rapat. Nah, kemudian sedang 16, yang kecil itu 20, satu rumpunnya. Kalau mereka terlalu banyak, mereka akan rebutan, kualitasnya makin berturun, tidak bisa besar, atau kualitasnya bisa berisiko kena jamur dan sebagainya. Nah, itu pengaturan kepadatan batang kalau kita ingin memelihara bambu menjadi mencari kualitas. Kalau sekedarnya kita bisa manfaatkan saja nggak masalah. Perkembangan bambu. Nah, artinya bahwa 0 sampai 30 hari itu rebung. Nah, kemudian cabang, akar, daun belum berkembang penuh. Artinya kemudian 1 sampai 2 tahun cakar abang daun belum berkembang baik, memberi nutrisi untuk tunas, keranjang, dan anyaman. Nah, ini bisa untuk keranjangan dan anyaman. Ya, sebelum 2 tahun itu kurang bagus lah ya. Bisa, cuma nggak maksimal. Nah, artinya kan 0 sampai 1 tahun itu bisa lepas oleh induknya. Makanya si induknya kalau di atas 2 tahun bisa dimanfaatkan. Kemampuan perebungan 2 sampai 3 tahun dia menghasilkan rebung, produksi dan memberikan nutrisi untuk tunas dan furnitur. 3 sampai 4 tahun dinding sel optimal stabilitas paling baik. Ini yang 3 sampai 4. Jadi bisa dipanen antara 2 sampai 4 tahun. Gitu. Lebih 4 tahun maka kekuatan berkurang. Tadi saya sampaikan. Nah, berarti maksimal itu di atas 2 tahun itu bisa kita manfaatkan untuk bebel terutama. Kalau bambu tali pas 2 tahun masih bisa boleh. Ini waktu-waktu dalam perkembangan bambu atau pemanenan bambu. Nah, ini ada beberapa identifikasi umur batang ya. Bisa nanti kita lihat. Kalau ini bambu apa kalau di sini kenal ya? Ada yang tahu nggak? Ini kalau hijau tua gelap biasanya baru 1 tahun ya. Nanti lama-lama akan seperti menguning. Kalau nggak salah ini di Bandung Betung deh. Ini lapisan permukaan. Nah, ini biasanya mengandung bubuk-bubuk putih-putih itu ya. Nah, kemudian 1 sampai 2 tahun lapisan seperti tepung mulai menghilang. Nah, ini di atas 2 tahun artinya kita boleh memanen. Yang ini pun sama.
Berarti bahwa saya sudah mengalami perubahan agak sedikit menguning. Ini hijaunya hijau muda, hijau tua, hijau muda, agak sedikit menguning. Nah ini juga sama. Ini sudah mulai rontok di sini nih. Ini ada tali-tali yang ini masih timbul kelihatan, ini sudah jarang. Nah ini sudah tidak terdapat lagi lapisan seperti tepung. Nah, kalau yang tengah itu masih ada tepung. Di sini batang semua ada tepungnya. Ini di atas 2 tahun, artinya boleh dipanen. Tapi maksimal jangan lebih kalau bisa 4 tahun. Nah, ini juga sama, lumut atau kerak pada batang. Ini beda-beda jenisnya ya. Tidak ada, kemudian tidak ada, ini terdapat jamur dan lumut pada batang. Bukan berarti ini berpenyakit ya, bukan berarti ini berpenyakit, tapi ini sudah mengalami masa tua yang masa panen yang bisa kita panen. Ya bisa kita gunakan, tapi kalau pada saat kita peruntukannya untuk mebel, makanya ini belum maksimal. Seperti jamur tapi bukan. Nah ini semua atau hampir semua batang terdapat selubung yang daun seperti daun kering-kering itu. Nah kemudian masih ada ranting-ranting cabang-cabang di setiap ruasnya mulai terlepas dan berjatuhan. Kemudian tidak terdapat selubung. Nah ini sudah tua, biasanya berbidik-bidik hitam, putih dan sebagainya. Ini masih terdapat seluruh atau sebagian cincin selubung. Nah kalau di bawah 1 tahun masih ada selubungnya. Dan ini belum tua. Ini terus lagi nanti mulai hilang. Belum bagian cincin selubung yang tersisa lepas. Ini tidak ada cabang kedua. Cabang yang ada lunak. Kemudian cabang kedua mulai tumbuh. Cabang berwarna terang namun belum keras. Kemudian cabang menjadi lebih keras dan warna berubah menjadi kuning kehijauan. Ada yang bercabang seperti ini. Nah, ini sudah kalau cabang-cabang kita sudah mulai lepas 1, 2, tinggal 3. Sudah mulai cara lain yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi umur. Nah, ini adalah salah satu misalnya mereka sudah tidak tadi kekuningan, kemudian tidak ada lagi selubungnya, kemudian ini tidak ada lagi cabang rantingnya. Maka saat cabang pertama dia masih ada 1 tahun, 2 tahun, itu di atas 3 tahun. Ini cabang-cabangnya seperti ini. Nah, ini 1, 2 tahun, 3 tahun. Ini teknis melihat percabangan. Nah, komposisi umur batang dalam rumpun. Artinya ada generasi 1, 2, generasi 3, dan generasi 4. Tentu kalau kita lihat, bisa dilihat dari penyaringan dalam suatu batang ya. Kalau sudah tua, di atas 2 tahun, pada saat itu tong, kalau sudah tidak ada airnya ya. Nah, kalau yang masih muda itu kayak bek gitu. Atau mengandung air juga begitu. Nah, ini adalah teknik pemanenan ya. Nanti kita besok mencoba melakukan teknik pemanenan. Nah, kalau kita sudah mencoba menanam dari tahun pertama, maka kita bisa lihat tahun 18. BL itu bulan. Nanti di bawahnya di bulan 1, bulan 2. Paling tidak kita minimal tahu kapan pohon itu ditanam atau pohon itu tumbuh. Kira untuk membedakan per batang maka kita tulis tahunnya 2018, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, maka pada misalnya kalau 2020 kita tanam atau 2024 tanam, maka maksimal 3 atau 4 tahun sudah harus dipanen. Nah, untuk memudahkan dalam mengontrol jumlah batang yang dipanen. Misalnya kalau dalam satu rumpun itu banyak, ya tentu kita akan mengalami kesulitan. Ini tentu kita ada penjarangan dari rumpun baik supaya tidak rapat. Nah dengan cara kita memberikan kode ini, tadi satu rumpun tidak lebih, kalau besar 12, kalau sedang itu 17, kalau besar itu kecil itu 20. Nah maka kita harus melakukan penjarangan dengan memotong supaya tidak terlalu rapat.
Kemudian batang baru tumbuh dilakukan setelah batang mencapai ketinggian penuh, yaitu setelah berhenti tumbuh dan indikasi cabang mulai muncul. Nah, kalau sudah paling tinggi, kemudian dari cabang-cabang di atas, itu udah tinggi maksimal ya. Karena dia tidak lagi melakukan pertumbuhan ke atas, tapi kita melakukan pertumbuhan cabang yang kecil-kecil. Kemudian tandai batang, lepaskan selubung batang dari batang sebelum mulai dilakukan pengecatan. Kalau masih ada selubung ya, kita bersihkan dulu. Kemudian tandai batang yang berbeda umur dengan cat tebal dengan menggunakan pita 7-8 atau pakai cat ya. Dan membuat pita atau setinggi dada di bagian batang yang bisa kita catat aja. Mungkin itu penandaan batang. Nah, coba kita mulai tenang besok teknik pemanenan. Penandaan batang masih penandaan batang bulan, tahun, bulan, BL atau bulan 1. Tulisan tahun dan bulan tumbuh tahun, misalnya tahun 2000 ditulis 2021 dan bulannya. Ini penandaan batang dengan warna. Bisa boleh dengan, tentu kita harus tahu warna kuning tahun berapa, warna merah tahun baru, biru tahun berapa, dan sebagainya. Ini kesepakatan kita aja. Nah, pola pemanenan bambu. Pola tebang habis dan pola tebang pilih. Jadi kita ada, kalau kita ingin mengganti generasi, kira-kira pohon ini berpenyakit semua, atau kita akan ganti. Kita nggak mau bikin misalnya bambu kuning, pakai bambu petung atau bambu hitam atau bambu. Ya kita mau tebang semua. Kita rapikan, kita bersihkan, kita matikan, kemudian kita timbun, kita sampingnya kita tanam. Nah, itu adalah tebang habis. Atau kalau kita ingin menanam panen semua, gantikan dengan tanaman bambu. Jadi ada 2, tebang habis, tebang pilih. Kalau di HP itu tebang habis perbuatan kembali, THPB, atau TPTI, tebang pilih tanam Indonesia. Nah itu yang ada di kawasan hutan hutan ini ya, hutan masih rimbun, masih perawan, masih alami. Yang berbeda dengan HTI. HTI juga gitu. Ada yang sudah kita tebang habis, baru kita tanami dengan tanaman industri lainnya. Kemudian kalau tebang habis, semua batang bambu ditebang, baik yang muda maupun yang tua. Menjadi kecil, tapi cepat tua. Nah, kemudian pola tebang pilih, bambu yang ditebang dipilih tergantung umur atau diameter. Mana yang di atas 2-4 kita panen. Itu artinya kita melakukan tebang pilih. Nanti ada teknik pemilihan penebangan. Ada tebang jalur, ada tebang tapal kuda. Nah, ini adalah sistem pemanenan tapal kuda. Kalau kita sudah rapat, maka teknik tapal kuda ini yang bisa kita manfaatkan. Bukan teknik yang bisa kita gunakan. Sorry. Bahwa yang tapal kuda itu yang kita tebang, yang di tengah kita tinggalkan. Karena yang bagaimana kita membuat suatu ruang di tengah supaya bisa kita tebang, kita panen menggunakan teknik tapal kuda. Nah, kalau kita mengambil yang tengah akan mengalami kesulitan memanen. Ini kalau sudah terlalu rimbun, maka teknik ini yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah tebang jalur. Terowongan jalur ya, berarti yang di tengah yang kita tebang supaya bisa kanan kiri bisa kita tebang. Ini juga sama, sorry. Ini yang di tengah itu yang kita tebang. Sorry, salah tadi. Nah, ini terowongan, kemudian tekniknya ya. Waktu pemanenan tadi saya sudah sampaikan bahwa lebih awet terhindar dari serangan kumbang atau pupuk. Pasti karena tadi kalau di bawah jam 12 itu masih mengandung kadar air. Nanti daun yang bisa kita lihat adalah sudah mulai layu. Itu di atas jam 12, maka kita tebang. Karena kadar airnya berkurang atau rendah. Kemudian waktu paling baik untuk melakukan pemanenan setelah musim hujan atau awal musim kemarau. Nah, tapi rata-rata kan susah. Sekarang cuaca penebangan sulit untuk ditebak dengan musim. Biasanya kalau memang mungkin ya waktu kalau panas begini, kalau hujan ya jangan. Kalau jangan di atas jam 1 sampai sebelum maghrib,
itu bisa kita tebang. Dilakukan pada bulan Tilem, 2 hari sebelum sudah tadi bulan purnama. Ada yang sampaikan dari bulan purnama itu tanggal 1 sampai tanggal 14. Berarti kan sebelum dan sesudahnya, sebelum bulan purnama tanggal 29-30 atau setelah 15 atau 16 setelah purnama. Tadi kadar airnya masih tinggi. Dan kadar gula juga tinggi. Dilakukan setelah jam 12 siang, jam 1 lah tepatnya. Hindari penebangan bambu yang tadi, mengurangi rebung. Jangan sampai dia sedang anakan, sedang menyapi anaknya, ya kita tebang. Itu nutrisi yang diberikan kepada rebung, kita berkurang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Atau ada pendapat? Nanti besok siapin ya kelompoknya, bawa parang, gergaji, kolok, pisau yang bisa untuk sirat anyaman. Nanti kan ini 40 ya, 40 dibagi 4. Nanti kalau bisa nanti Pak Ketua atur mana yang sudah pernah anyam bambu gitu, itu kita pisahkan. Jangan sampai ngumpul yang sudah pernah anyam bambu. Atau yang tahu sudah pernah, yang sudah biasa lah, mahir atau terbiasa, ya kita hindari. Nanti yang ini belum jadi-jadi, yang ini udah jadi cepat kan, kasihan. Itu. Artinya nanti kita sudah mulai besok, ya. Nah itu, iya. Biar masing-masing bisa kalau bambunya kan gitu. Oh gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Ini kalau memang jauh gitu, ya perwakilan. Tiap perwakilan ada yang di sana. Tapi kalau memang dekat, jalan kaki ya cuma atau naik motor sebentar, ya nggak. Karena di Bedeng 9, Pak. Oh gitu. Iya. Yang motor nyampe. Motor nyampe ya. Ya udah nggak apa-apa. Pokok. Bambunya jenisnya bambu tali. Kalau bisa bambu tali 1, bambu hitam 1. Mau bambu betung juga nggak apa-apa. Panjangnya sekitar 4 meter. Kita potong-potong, ya kalau kita bisa dibawa 4 meter ya 4 meter. Kalau enggak kita potong lagi 2 meter. Kira-kira kalau satu kelompok itu bambu tali 1 batang, bambu hitam 1 batang. Iya. Ya minimal buat mebel meja 1, buat kerajinan lain 1. 1 meter. Pokoknya 1 meteran. 1 meteran. Terlalu kecil, Pak ya. Kalau misalnya bikin panjang ke sini 60 cm. Nanti nggak bisa dibagi 2. Minimal 50 sih cukup, cuman kan kita nggak tahu pas ruas potongnya itu, yang enaknya pada saat bikin meja, kursi itu jangan sampai pas ruas kebuka. Ya kalau 2 meter mungkin masih bisa dipegang kali ya. 2 meter ya. Ya. 2 meter berarti kan 2 meter berapa batang ya? Ya bapak-bapak motor semua ya? Berarti boncengan. Berarti kan satu kelompok 2 motor ya minimal ya. Ya, nanti diatur lagi lah kita tenisnya ya. Karena kita 2 kilo ya. Ya mau ngomong saya harus ke sana. Ya. Habis dong itu. Ibu-ibu di sini nganggur nanti. Ibu-ibunya nganggur di sini. Bawa untuk buat latihan di sini. Iya, namanya kan dibawa. Penebangan, iya. Pada saat melakukan penebangan, memilih jenis bambu, kemudian umur bambu, terus penambuhan dan perlakuan pasca panen. Ya nanti bawa golok, bawa gergaji, bawa kampak, bawa nanti pisau serut, pisau dapur apalah yang buat anyaman tuh. Ibu-ibunya udah pernah bikin silat anyaman? Bisa.
Jago berarti bisa mana nanti Bu ya. Iya betul. Ini ibu-ibunya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti 32 bapak-bapak semua ya. 32 bapak-bapak. Kalau dibagi dua berarti 16. 16. Jadi harapan bapak-bapak udah ikut semua ya. Jadi 16. Kalau 4 motor kan cukup ya. 4 motor kalau masing-masing bawa 2 kan ada 6 batang. Kalau kurang kan kita nggak usah bolak-balik lagi. Sayang gitu. Nah kalau 1 meteran nanti percuma dapatnya dikit. Sayang banget kalau dibakar. Bawaannya angel, takutnya kan kurang balik lagi gitu. Iya. Oh, masih kecil-kecil. Nanti kita lihat kalau yang sudah besar. Ya. Itu tetangga. Itu punya kelompok tani kan? Nah, bukan. Lalu bangunnya siapa? Enggak dikomplain aku loh, panitia pengajarnya ngomong bang bambu malah aku sih dikomplain. Benernya ini kalau punya kelompok tani. Nanti ketuanya di komplain ini kelompok bambunya diambilin ini, bukan kelompok dia. Bawa meteran gergaji, golok, parang masing-masing kelompok nanti ada perwakilan. Nah, langkah pemanenan. Ya, tadi kan kita sudah menentukan jenis bambu, waktu tebang bambu, waktu-waktu kita untuk melakukan pemanenan. Oke, kalau kita jam 10 memang kita melanggar waktu. Tapi kalau jam 1 siang pada ngantuk. Waktunya nggak cukup untuk buat itu. Diharapkan jam 10 kita udah panen di sini, sudah mulai kerja sambil soma, sambil bebas lah untuk melakukan pembuatan. Nah, artinya bahwa sini di mana waktu bambu, misalnya ada ruas tanah, ada pas jajar tanah kita satu ruas di atasnya. Ada satu ruas, ada ringnya kita di atas ring, di atas apa namanya selubung bambunya, atas batas apa ruas bambunya. Nah ini buku. Ada buku pertama, buku kedua diantara ini kita tebang. Nah ini tanah gitu sejajar dengan tanah, maka ini buku 1 dan dari buku 1 ini kita tebang. Nanti kita pada saat perapian, maka ini pas di bawah tanah kita potong pakai gergaji lagi. Kenapa kalau kita terlalu di bawah tanah, khawatiran menebangnya nggak maksimal. Nah, ini ada permukaan tanah, kalau kita terlalu pas bawah tanah, kita nggak maksimal. Nanti kita nebangnya nggak maksimal, nanti kasih ada ruang karena namanya takik balas, takik rebah, arah mana? Kalau pohon ini mendondong ke sana, maka kita manfaatkan arah rebah yang tidak ada halangan. Oh ada halangan, maka kita mencari apa namanya pohon yang tidak ada halangan untuk roboh atau rebah. Nah kalau kita terhalang, kita sulit mengambilnya. Nah yang kedua, pada saat kita sudah potong segitiga, maka kita arahkan namanya takik balas. Kita arah rebah dan ke arah untuk menyesuaikan. Kalau kita tebang dari ini habis, itu pasti kulit ada yang tidak terikut. Nah kalau tidak terikut, dia akan pecah. Nah, akan pecah, akan mempengaruhi kualitas bambu. Kalau 2-3 ruas sampai kulit itu tergeletak kan tidak bisa dimanfaatkan kulitnya. Nah, kemudian potong gunungan gergaji merapikan tanggul. Apabila kita sudah ditebang, maka rapikan. Bisa saja dengan tanah. Nah, ini tekniknya. Kita menggunakan takik, buat takik pada sisi tebang. Jadi jangan menebang potong ini sampai habis. Resikonya pada saat pohon itu sudah rebuh, ini belum pecah, belum potong, ini akan berangkat membuat pecahan. Jadi ketarik pecahan, bambu itu akan pecah, ketarik, dia susah. Dia menghindari untuk dilakukan apa namanya dihentikan itu susah. Karena kulitnya itu keras. Kalau kita kalau dua arah, maka resiko yang di tengah itu yang potong, yang pecah kecil aja.
Jadi lebih besar lagi potong pada arah balik. Ini kaki kerbau, kemana arah itu pohon akan ditumbang, jangan dihabiskan, baru dari sini dipotong lagi dari kaki balas. Maka menghindari ini terkletek pecah sehingga pecah sampai ke atas di ruas ini akan kualitasnya jelek, pecah. Nah, hati-hati. Kalau pada saat menebang, Bapak posisi arahnya di mana? Hah? Enggak, maksudnya posisi. Kalau mana nebangnya di sini. Udah, nanti atau nanti yang temennya mendorong sana biar cepat terbang, mau potong tas. Risiko nggak? Iya. Iya wis. Ya, bener juga penting roboh ya. Mau 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 pecah mau orang urusannya koncomu. Aduh. Satu, hindari pada saat kita potong begitu, kawannya itu di depan, hindari. Pernah terjadi. Jadi pada saat dia menebang potong begitu, temennya di sana, orang kena jadi ini pas saat terbang begini, perhatikan ya, jadi kalau pas saat terbang begini, dia nekan, cek, sampai nancep perut, ada yang terjadi. Itu kita hindari. Jadi mohon pada posisi kanan kiri yang tidak ada halangan. Hindari juga hal semacam itu. Dan pada saat kita narik juga, kita hindari juga. Pada saat narik kita hindari begini. Kita akan mempunyai gaya gravitasi atau gaya dorong itu ke belakang pasti. Pasti mengangkat dari samping. Hindari ya posisi di belakangnya yang di depan. Itu yang diwanti-wanti sekali pada saat penebangan. Ini adanya pada saat kita melakukan penebangan menggunakan takik kebat, takik balas. Ini harusnya sudah cukup waktu nih habis nih, ganti Pak Baik nih. Pemotongan pertama dibuat jauh dari arah ruas ya. Jadi tanah ruas pertama, ruas kedua, pertama, kedua atau di atasnya atau di antara ruas. Mana yang tidak ada halangan terlalu menghalangi. Kemudian dibuat jauh mungkin dari atas ruas, tapi jangan terlalu jauh ya. Terus menghindari pecahnya bambu. Nah mungkin untuk menghindari pecahnya bambu atau karena ada batang lain yang menghalangi. Potongan kedua dibuat tepat di atas ruas agar tidak ada air. Nah, di atas tanah pas ruas pertama itu biar ada tidak terbuka, ada dapat air. Nah ini yang banyak sekali tunggul-tunggul yang tidak ditebang habis sehingga itu akan bersih.